His music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "F you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will, and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Pernahkah Anda berpikir, mengapa seseorang rela duduk berjam-jam, mengulang semua aktivitas yang sama setiap hari, bahkan mengalami tekanan yang tinggi? Apakah semua itu hanya demi uang? Jika iya, mengapa banyak orang yang bergaji besar, tetapi jiwanya kosong? Jawabannya hanya pada satu kata, yaitu motivasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Santi Rinaning Tias bersama teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Wardah Fiora Dian Putri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tria Vega Dewata Murdijanto dengan NIM 107. Halo, saya Pitania Lirate Sawanika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selin Englika Octavia dengan NIM akhir 185. Hari ini, kita akan membedah sebuah realita lapangan menggunakan pisau analisis psikologi industri organisasi. Kita mulai dari tingkatan paling akhir dalam teori hierarki Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan biologis kita, seperti makan, istirahat, dan kenyamanan fisik. Pertanyaannya adalah, apakah seharian duduk di depan loket, fisiknya tidak capek? Apakah matanya tidak lelah? Kita dengar jawabannya dari narasumber kita. Kita kerja setiap hari ya, kita rutinitas seperti ini. Yang penting kerja itu enjoy. Saya kasih hanya waktu jam istirahat itu hanya 1/4 jam. Setelah sholat saya buka kembali. Anda dengar kata kuncinya? Enjoy. Meskipun istirahatnya singkat, tetapi narasumber tidak merasa tersiksa. Dalam teori motivasi, mindset yang menikmati pekerjaan ini justru membantu mengurangi rasa lelah pada tubuh kita. Jadi, kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi, bukan hanya dari durasi jam istirahat, tetapi dari kenyamanan mental saat bekerja. Kita naik ke level yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety needs. Bekerja, mengurus uang, dan paket orang lain, itu resikonya sangat-sangat besar. Salah input sedikit, fatal akibatnya. Apakah ada rasa cemas akan masa depan? Kalau saya optimis ya, karena ada milik negara, itu jangkauan sangat luas di seluruh Indonesia. Hanya beberapa BUMN aja yang bisa menjangkau seperti titik-titik itu hanya. Perhatikan jawabannya. Rasa takut salah diatasi dengan ketelitian tinggi pada saat bekerja. Dan rasa takut kehilangan pekerjaan hilang karena beliau percaya pada kredibilitas perusahaan yang besar. Ini yang disebut dengan the desire for possession. Rasa aman inilah yang membuat motivasi kerjanya stabil. Selanjutnya ada aspek yang sering dilupakan, yaitu social atau love and belonging. Kita bukan robot, kita butuh interaksi. Bagaimana dunia kerja di sana? Apakah toksik atau justru saling mendukung? Kalau di atasan kita tiap hari itu di briefing Zoom, ya pasti dibimbing untuk berdoa. Kemudian kita berikan semangat yel-yel, itu ada. Jadi setiap hari sebelum buka. Ini penerapan nyata dari asas komunikasi dan model hubungan manusiawi. Briefing pagi, doa bersama, dan yel-yel itu bukan sekedar formalitas. Itu cara organisasi untuk memenuhi kebutuhan sosial karyawan, supaya mereka merasa dianggap sebagai keluarga, bukan hanya sekedar alat kerja. Masuk pada level keempat, yaitu kebutuhan penghargaan atau estimate. Setiap karyawan pasti ingin merasa kompeten dan dihargai kemampuannya. Apakah narasumber kita merasakan hal itu? Yuk kita simak videonya. Di sini aplikasi yang namanya
Jadi kita informasikan bahwa tujuannya kemana, semisal ke Semarang, itu berapa hari Pak, yang reguler, yang ekspres berapa hari, kita informasikan dulu kepada customer, mau enggak dia menggunakan jasa itu. Kalau dia sepakat, berarti kita input, seperti itu. Jadi orang tidak akan ragu. Kita sampaikan informasi sedetail mungkin kepada pelanggan. Itu selain transaksi paket, kita berbagai macam produk ya, keuangan, ada tabungan, ada finance, ada pembayaran listrik, telepon dan lain sebagainya. Jadi mulai dasar kita sudah hafal aplikasi yang kita gunakan, sehingga kita itu menguasai betul aplikasi yang kita sampaikan kepada customer. Melihat betapa percaya dirinya beliau bangga karena mampu menguasai aplikasi yang rumit dan memiliki produk knowledge yang kuat. Rasa kompeten inilah yang memenuhi kebutuhan harga dirinya. Beliau merasa jago di bidangnya dan itu adalah motivasi yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu adalah poin terakhir atau tingkatan yang paling tertinggi, yaitu adalah tentang aktualisasi diri atau self-actualization. Nah, jadi, kira-kira apa yang membuat seseorang bertahan lebih lama dalam suatu lingkungan pekerjaan? Apakah hal tersebut hanya karena gaji? Yang paling rezeki itu datangnya tidak kemana-mana. Satu jawaban yang sangat dalam. Beliau bekerja bukan lagi karena paksaan, tetapi karena beliau menemukan suatu makna dalam pekerjaannya tersebut. Pekerjaannya menjadi jalan rezeki bagi keluarga dan juga menjadi suatu solusi bagi masyarakat. Jadi, apa kesimpulan yang didapatkan dari statement-statement sebelumnya? Yaitu adalah motivasi kerja merupakan suatu hal yang kompleks. Motivasi kerja bukan hanya sekedar tentang transaksional soal uang, tapi tentang kenyamanan fisik, rasa aman, lingkungan suportif, penghargaan, dan juga tentang kepuasan batin. Sekian bedah kasus yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membuka perspektif kita semua terkait dengan motivasi kerja dan juga poin-poin yang telah disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Ya, mari. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie. And you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that is, why is it so hard to say? If all it is to say that is, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Isn't it amazing how almost every line on our hands align? When your hands are mine, it's like I'm whole again. Isn't that a sign? I should speak my mind. I've said those words before, but it was a lie. You deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that is, why is it so hard to say? If all it is to say that is, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say?
to say if all it is 8 letters? Why am I